Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang phrases, terutama noun phrase dan juga yang kedua prepositional phrase. Baik, pertama kita akan membahas apa sih yang namanya phrase. Meskipun ini sudah kita bahas minggu lalu, tapi tidak ada salahnya saya jelaskan kembali. Jadi phrase itu adalah gabungan dua kata atau lebih dan membentuk makna tersendiri. Jadi ada satu kata, kemudian kamu kembali gabung dengan kata yang lain, kemudian dia akan membentuk yang namanya phrase. Nah, yang pertama noun phrase. Jadi noun phrase itu gabungan beberapa kata ya. So, pertama ada beberapa kosakata yang bisa digabung dengan kata benda. Yang pertama adalah noun. Oke, kamu boleh menggabung kata benda, sebelumnya boleh dimodifikasi dengan kata benda. Kemudian sebelumnya boleh kamu modifikasi dengan adjective. Lalu sebelumnya kamu boleh memodifikasi dengan quantifier atau determiner. Artinya, kalau sudah ada salah satu ini, jangan kedua-duanya kamu masukkan. Jadi hanya pilih salah satu. Kenapa saya tulis atau di situ? Nah, bukan berarti kemudian semua ini harus muncul. Jadi boleh misalnya hanya kata benda saja, hanya dengan adjective saja, atau hanya dengan quantifier atau determiner saja. Boleh seperti itu. Berikut contohnya. Misalnya pada kata uniform, maka ini kan noun ya, kata benda ya, uniform. Nah, uniform ini kita bisa membuat dia menjadi frase, digabung dengan apa? Kata benda. Contohnya school itu kan dia kata benda, school uniform. Oke, kemudian kita boleh tambahkan lagi, kita boleh modifikasi lagi dengan kata sifat. Maka kita boleh tambahkan need di sini. Oke. Kemudian kita boleh tambahkan quantifier or determiner. Jadi a neat school uniform. Kita tambahkan misalnya quantifier di situ. Oke. Contoh yang lain misalnya kata bendanya apa? Oke, kata bendanya jewelry. Oke, jewelry. Kemudian saya tambahkan kelas. Oke, kemudian saya tambahkan kata sifatnya misalnya pretty. Karena jewelry tidak bisa dihitung, boleh cukup seperti ini saja. Begitu. Atau saya mau tambah contoh yang lain. Misalnya singer. Boleh tidak cuman seperti ini? Tidak bisa. Karena singer ini kan bisa dihitung, jadi kamu harus menambahkan dengan a singer. Boleh cuman seperti ini? Boleh. Berarti kamu cuma pakai bagian ini saja. Tidak ada ininya, tidak ada ininya. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan lengkap, oke, boleh. Singer, kemudian mungkin good, lalu harus ada e-nya. Begitu caranya. Nah, konsep frase dalam bahasa Inggris itu berkebalikan dengan konsep frase dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau di bahasa Indonesia, gabungan kata frase seperti ini ketika dijelaskan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, caranya adalah dibalik. Oke, so seragam sekolah dibalik. Sekolahnya yang muncul terlebih dahulu, baru seragamnya yang di akhir. Penyanyi keren. Oke. So penyanyi bagus gitu ya. So bagusnya ada di depan, penyanyinya ada di belakang. Jadi cara menulisnya seperti itu. Konsepnya adalah dengan dibalik.
Oke, mungkin untuk latihan setelah ini teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Bagaimana jika kita akan menuliskan misalnya meja kayu, sebuah meja kayu besar. Okay, how do you translate this phrase into English? Please give your answer on the comment. Lalu yang kedua, prepositional phrase. Di prepositional phrase, kalau yang namanya preposition berarti ya dia merupakan preposition. Near, on, in, under, at, dan sebagainya. Nah, prepositional phrase itu bisa diikuti oleh apa saja. Pada umumnya, prepositional phrase itu, ini rumusnya ya, hanya bisa diikuti oleh noun phrase. Noun phrase itu apa? Balik lagi ke nomor 1, silahkan dilihat. Oke, nah jadi kalau mau membuat prepositional phrase, yang bisa memodifikasi prepositional phrase hanyalah noun phrase. Selain itu tidak bisa. Nah, mari kita lihat. Misalnya pada frase ini ya, ada at kan dia preposition. Apa yang bisa ikut setelah at, yaitu noun phrase. Joker is a noun, the itu determiner. Oke, paham ya. Kemudian on the carpet, so on is a preposition, the carpet adalah noun phrase. At the blackboard, at itu preposition, the blackboard noun phrase. At the high speed, at is a preposition, a high speed is a noun phrase. Ada nounnya, ada adjektifnya, ada determinernya. In a loud voice, so in, ini dia adalah preposition, kemudian ini a loud voice itu noun phrase ya. Noun phrase ini terdiri dari voice, noun, loud is an adjective, itu determiner. Jadi begitu teman-teman semua. Nah, semua ini kemudian mereka membentuk yang namanya prepositional phrase. Lalu apa? Pentingnya kita tahu prepositional phrase dan noun phrase. Jadi nanti ketika kalian akan membuat kalimat dari bahasa Indonesianya, misalnya on the carpet, di karpet. Nah, gimana caranya menuliskan di karpet? Not in carpet, kurang tepat, karena ingat, karpet itu dia bisa dihitung. Jadi harus kamu tambahkan sesuatu di situ. Atau misalnya dengan kecepatan tinggi. Nah, ini kan artinya dengan kecepatan tinggi ya. So, the way you make the sentence dengan menggunakan prepositional phrase at a high speed. Dan pada umumnya prepositional phrase itu berada di akhir kalimat. Pada umumnya. Oke, karena memang maknanya dia memang perlu diletakkan di akhir kalimat. Oke, mungkin untuk latihan, dan silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Bagaimana jika kita akan menuliskan atau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi apa ya? Di ruangan terbuka. How will you guys translate this phrase, prepositional phrase I mean? Di ruangan terbuka. Oke. Begitu saja dua konsep tentang noun phrase dan prepositional phrase. Jika memang ada pertanyaan, akan saya jawab di WhatsApp group. Terima kasih.